Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Reihana Numusalama dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14056240015. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang berita yang lagi viral dan heboh akhir-akhir ini. Jadi, beritanya itu tentang guru di Bandung yang memberikan tugas menggambar organ reproduksi kepada siswa-siswinya. Tapi, kita tidak akan membahas kontroversinya saja, kita juga akan melihat dari sudut pandang sosiologi organisasi pendidikan dengan tema prinsip keberlanjutan organisasi. Oke, kita mulai. Jadi, awalnya itu kejadian ini terjadi di SMAN 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Seorang guru biologi memberikan tugas kepada siswa-siswinya kelas 11 untuk menggambar organ reproduksi pria dan wanita. Nah, ini sebenarnya bagian dari pelajaran biologi yang memang ada di dalam kurikulum. Tapi masalahnya muncul saat tugas-tugas tersebut diunggah oleh guru di akun sosial media. Nah, postingan itu akhirnya viral dan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang menganggap ini sebagai metode belajar yang terlalu vulgar, ada juga yang membelanya karena menganggap ini hal yang ilmiah dan biasa saja dalam pendidikan. Nah, reaksi dari publik pun beragam. Sebagian besar orang tua dan warganet bersama tidak nyaman, apalagi karena tugas yang sifatnya pribadi itu disebarkan secara publik. Nah, di sisi lain ada juga yang menilai guru tersebut tidak bersalah karena hanya menjalankan tugas mengajar sesuai kurikulum. Tapi karena tekanan dari masyarakat, guru tersebut akhirnya diistirahatkan sementara dan Dinas Pendidikan melakukan investigasi lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas dari sudut pandang sosiologi organisasi pendidikan sebagai prinsip keberlanjutan organisasi. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya sekolah sebagai lembaga yang tidak hanya fokus pada operasionalnya, tapi juga mampu menjaga eksistensi, reputasi, dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Nah, dalam sosiologi, sekolah bukan hanya tempat belajar mengajar, tapi juga merupakan sebuah organisasi sosial, yaitu seperti mempunyai aturan, norma, nilai, dan peran sosial yang harus dijaga. Nah, dalam organisasi pendidikan, guru juga memiliki peran sebagai pengajar, pembimbing, dan panutan. Tapi di saat yang sama, mereka juga terikat oleh norma sosial, masyarakat, dan budaya lokal. Ketika metode pembelajaran tidak sesuai dengan nilai masyarakat kita, maka konflik bisa saja terjadi. Dalam kasus ini, meskipun konten pelajarannya sah menurut kurikulum, bentuk tugas dan cara publikasinya tidak mempertimbangkan nilai-nilai sosial, privasi siswa, dan etika komunikasi publik. Kita juga bisa melihat ini sebagai contoh pentingnya etika profesional dalam dunia pendidikan. Guru memang diberikan keleluasaan dalam mengajar, tapi ada batas-batas etis yang perlu diperhatikan. Misalnya, apakah tugas itu pantas untuk disebarluaskan atau apakah siswa merasa nyaman. Nah, disinilah peran pengawasan internal organisasi sekolah menjadi penting. Kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan seharusnya memberi pengawasan yang memadai. Guru bisa bertindak tanpa menyadari dampak sosial dari pilihannya seperti dalam kasus tersebut. Nah, zaman sekarang media sosial menjadi alat yang sangat kuat. Bisa jadi sarana pembelajaran, tapi juga bisa memicu kontroversi. Dalam organisasi pendidikan, penggunaan media sosial seharusnya diatur dengan jelas, apalagi jika menyangkut konten siswa. Nah, dalam kasus ini, unggahan guru mungkin bertujuan untuk positif, tapi karena tidak ada pedoman dan pertimbangan etika yang kuat malah menimbulkan masalah. Karena itu, sekolah dinas pendidikan kini mendorong adanya tim pemantauan media sosial di sekolah-sekolah untuk mencegah hal serupa terjadi. Namun, jika ditelaah lebih dalam, persoalan ini bukan hanya soal tepat
atau tidaknya materi yang diberikan. Ini mencerminkan persoalan yang jauh lebih besar, yakni bagaimana organisasi pendidikan menjaga keberlangsungannya di tengah tantangan sosial dan etika yang semakin kompleks. Nah, keberlanjutan ini mencakup 3 hal utama. Pertama, nilai inti pendidikan, seperti etika, kehati-hatian, dan sensitivitas terhadap perkembangan anak. Yang kedua, struktur kelembagaan, termasuk sistem kontrol mutu pembelajaran dan pengawasan konten ajar. Dan ketiga, fungsi sosial sekolah, yaitu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga matang secara moral dan sosial. Nah, kasus di Bandung ini menunjukkan adanya gangguan pada ketiga aspek tersebut. Nilai tergantung karena materi sensitif disampaikan tanpa pendekatan yang sesuai, struktur goyah karena lemahnya pengawasan internal yang memungkinkan materi tersebut itu lolos tanpa koreksi, dan fungsi sosial sekolah pun terdampak karena munculnya penolakan dari masyarakat dan turunnya kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Lebih parahnya lagi, tindakan mempublikasi tugas murid di media sosial justru memperkeruh situasi. Ini bukan sekedar soal viralitas, tapi soal pelanggaran terhadap etika, privasi, dan profesionalisme seorang guru yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa keberlanjutan sebuah sekolah bukan hanya ditentukan oleh bangunan fisik atau kelengkapan fisik, fasilitas, tapi oleh kemampuan institusi untuk beradaptasi dengan nilai-nilai sosial, menjaga kepercayaan publik, dan menyiapkan guru yang peka terhadap konteks perkembangan siswa dan masyarakat. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama, sekolah perlu menata ulang pendekatan dalam pelatihan guru, khususnya dalam menyampaikan materi sensitif. Harus ada sistem pengawasan yang lebih kokoh dan dialog terbuka antara guru, orang tua, serta otoritas pendidikan. Nah, karena pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tapi juga soal membangun relasi sosial yang sehat dan berkelanjutan. Singkatnya, kasus guru Bandung bukan sekedar kesalahan individu, melainkan cerminan perlunya reformasi sistematik dalam dunia pendidikan. Jika tidak, maka krisis kepercayaan publik bisa terus menggerus keberlanjutan institusi pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Nah, satu hal yang penting dari kajian sosiologi adalah bagaimana nilai sosial berinteraksi dengan sistem pendidikan. Nah, jadi kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak seperti guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, bahkan orang tua, bahwa pendidikan bukan hanya soal menyampaikan materi juga, tapi juga membangun karakter, etika, dan komunikasi yang baik. Maka dari itu, saya memberikan beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama, sekolah harus menyusun panduan etika penggunaan media sosial. Guru perlu pelatihan berkelanjutan tentang etika profesional, dan yang ketiga, harus ada komunikasi aktif antara sekolah dan orang tua mengenai materi sensitif, dan pengawasan dan evaluasi internal perlu dikuat. Nah, saya akan menjelaskan tentang 3 aspek yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang pertama itu prinsip keberlanjutan organisasi pendidikan, yaitu upaya organisasi untuk terus berjalan secara stabil, adaptif, dan berorientasi pada masa depan dengan menjaga keseimbangan antara nilai, struktur, dan fungsi. Nah, untuk yang kedua, yaitu tentang relevansi kasus dengan prinsip keberlanjutan. Dalam kasus guru Bandung ini, nilai-nilai pendidikan terganggu karena pemberian tugas sensitif seperti menggambar alat reproduksi kepada anak SD tanpa penyesuaian konteks usia dinilai tidak etis dan memicu penolakan sosial. Nah, struktur organisasi tampak tidak solid karena lemahnya pengawasan terhadap materi ajar yang diberikan oleh guru. Hal ini menunjukkan adanya celah atau sistem kontrol mutu pendidikan. Yang ketiga itu dampak terhadap keberlanjutan organisasi pendidikan. Jika tidak ditangani secara bijak dan sistematik, kasus semacam ini bisa berdampak pada krisis kepercayaan dari orang tua dan masyarakat terhadap situasi sekolah. Nah, citranya negatif dan
guru institusi yang dapat mengganggu rekrutmen peserta didik maupun tenaga pendidikan. Disintegrasi nilai-nilai institusional di mana guru tidak lagi mendapat panduan jelas tentang batas profesional dan sensitivitas sosial. Nah, yang keempat itu sosial berbasis prinsip keberlanjutan agar organisasi pendidikan dapat tepat berkelanjutan dan dipercaya masyarakat, maka perlu orientasi kurikulum dan pelatihan guru agar mereka mampu menyampaikan materi sensitif sesuai dengan pendekatan pedagogis yang etis dan sesuai perkembangan psikologis siswa. Nah, penguatan regulasi dan supervisi internal terutama pada konten pembelajaran dan evaluasi metode pengajaran guru, dialog terbuka antara sekolah, orang tua, dan otoritas pendidikan untuk memastikan bahwa visi pendidikan tetap sejalan dengan nilai sosial dan perkembangan zaman. Jadi, kesimpulannya, kasus kontroversi tugas reproduksi oleh guru di Bandung bukan sekedar persoalan individu, tapi memperlihatkan tantangan serius bagi keberlanjutan organisasi pendidikan. Lembaga pendidikan tetap adaptif, bertanggung jawab, dan mampu menjaga nilai-nilai utama dalam jangka panjang. Nah, itu dia pembahasan kita tentang kontroversi guru di Bandung yang viral karena tugas menggambar organ reproduksi. Jadi, dari sudut pandang sosiologi organisasi pendidikan, kita bisa melihat bahwa ini bukan hanya soal pelajaran biologi, tapi tentang sistem, etika, dan nilai sosial saling terhubung. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.